Ya. Nah, saya akan membacakan sebagian hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia. Kenapa? Pertama, doanya diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah berdoa memohon kepada Allah ilmu yang tidak terlupakan, amin kata Nabi. Dan aminnya Nabi tentu diijabahkan oleh Allah. Yang kedua, Abu Hurairah berkata kepada Nabi, saya sering lupa. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, hamparkan pakaianmu. Setelah selesai aku bersabda, dekap. Gitu. Dilakukan oleh Abu Hurairah, dan setelah itu dia tidak pernah lupa, atau sedikit sekali lupa. Yang ketiga, Nabi SAW bersaksi bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling tamak, paling rakus terhadap hadis Nabi yang mulia. Rakus, tamak terhadap hadis Nabi boleh. Berarti Abu Hurairah adalah ahli hadis pertama di dalam Islam, muhaddis pertama, al-hafiz pertama, rawiyatul Islam, rawi pertama dalam Islam yang meriwayatkan hadis beliau. Karena itu setiap orang yang beriman cinta kepada Abu Hurairah, karena dia pembawa hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menebarkan sunnah beliau. Ribuan hadis beliau riwayatkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat, kehidupannya selalu bersama Nabi, di mana beliau bersahabat kepada Nabi hanya dalam waktu yang singkat, kurang lebih 4 tahun. Tapi tidak pernah berpisah dengan Nabi, selalu bersama Nabi. Karena pekerjaannya adalah menghafal dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Abu Hurairah minta kepada Nabi agar orang yang mendengar dia cinta kepadanya, orang-orang mukmin. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah agar orang-orang yang beriman cinta kepada Abu Hurairah. Maka kalau kita melihat sekarang ini sebagian manusia membenci Abu Hurairah, tahulah kita bahwa ini adalah ahli bid'ah, orang yang jauh dari sunnah Nabi SAW. Nah, itu dia. Di antara hadis sahih yang Abu Hurairah riwayatkan dari Nabi adalah ini dia. Dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man nafasa an mu'minin
qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi nafas, yakni melapangkan salah satu kesusahan seorang mukmin, yakni membebaskan dia, melepaskan kesusahannya, membantu kesusahannya, menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Ini hadis yang sangat-sangat besar sekali, mengajarkan kepada kita, menggemarkan kepada kita membantu sesama kita yang sedang kesusahan. Dalam arti yang umum, kesusahan apa saja, bantuannya pun umum. Dengan tenaga, dengan ilmu, dengan isyarat untuk kemaslahatan dan lain sebagainya. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi nafas, yakni kehidupan sebagian mukmin sempit, susah, seolah-olah sesak napasnya, dia lapangkan, dia legakan, dia hilangkan kesusahannya dari kesusahan-kesusahan dunia yang dialami saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Ini bagian yang pertama dari hadis yang mulia. Bagian yang kedua, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan, yassar, atas orang yang sedang kesulitan, terlibat hutang. Yang dimaksud di sini adalah kelibat hutang, baik hutang kepada dia atau kepada orang lain. Dia memberikan tempo waktu yang luang, atau dia kurangi jumlahnya, atau dia bebaskan. Atau saudaranya berhutang pada orang lain, terlilit hutang, dan dia membantunya. Karena maksud hadis ini, man yassara wa man yassara 'ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan 'ala mu'sir, mu'sir maksudnya orang yang terlibat hutang. Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Di dunia, yakni Allah menambahkan rezekinya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia, memberikan kemudahan. Karena kita tahu yaumul qiyamah adalah hari yang sangat-sangat sulit sekali, hari yang berat sekali. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada seseorang yang sedang terlibat hutang, dia tidak bisa membayar, susah, maka Allah akan memudahkan dia di dunia, bahkan di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan dilimpahkan rezekinya, dibanyakkan rezekinya, atau barokah rezekinya. Ini bagian yang kedua dari hadis yang mulia ini. Bagian yang ketiga, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup cacat, aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menutup cacatnya dan aibnya di dunia dan di akhirat. Yakni kalau kita melihat, mengetahui saudara kita melakukan maksiat, dan dia tidak melakukannya secara terang-terangan di hadapan manusia, tapi dia sembunyi,
Dan kita tahu, kita sembunyikan, kita tutup. Jangan kita sebarkan di tengah-tengah manusia aib orang, nggak boleh. Ini bagian media dunia maya yang selalu menyebarkan cacat aib saudaranya. Tutup. Kenapa? Karena ada fadilah, keutamaan yang besar. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup cacat dia di dunia, tidak dibuka cacatnya di dunia dan di akhirat. Tapi ini tidak berarti bahwa kita tidak menasehatinya. Tentu kalau kita mampu dan ada kesempatan kita menasehati antara kita dengan dia. Itu. Tapi kita tutup. Jangan kita sebarkan. Lain kalau orang itu terang-terangan melakukan maksiat di hadapan umum, diketahui oleh manusia. Atau dia seseorang yang sudah ma'ruf, perompak misalnya, pencuri yang sudah terkenal, penipu yang sudah terkenal, perlu diberitahukan kepada manusia agar tidak tertipu olehnya. Tapi kalau sebagian kaum muslimin yang karena sesuatu sebab dia terjerumus dalam maksiat, dan sebagian dari kita tahu, tutup rapat. Kalau memungkinkan menasehatinya. Nah, kita akan memperoleh keutamaan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Di dunia cacat kita Allah tutup karena tidak ada seorang pun makhluk manusia yang tidak berdosa. La tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan kamu sucikan diri-diri kamu. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Fid dunya wal akhirah. Ini bagian yang ketiga dari hadis yang mulia. Bagian yang keempat, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Hadis luar biasa. Sabda Nabi yang singkat tapi padat dan maknanya luas sekali. Yakni menggemarkan kita memberikan pertolongan kepada saudara kita. Dan Allah akan tetap menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Yakni semakin banyak kita memberikan bantuan pertolongan kepada saudara kita, semakin banyak pertolongan Allah kepada kita. Luar biasa hadis yang mulia ini. Karena itu para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, yang memasukkan hadis ini di kitab yang sangat terkenal Arba'in An-Nawawiyah, mengatakan bahwa hadis ini, yakni dalam hadis ini terkumpul sejumlah ilmu, pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali. Lihat sabda Nabi, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Kalimat menolong ini tidak hanya dengan uang, tidak. Dengan tenaga, dengan uang, dengan ilmu mengajarkannya, dengan hatta memberikan isyarat atau nasihat, dengan kalimat yang baik yang menunjuki kepadanya untuk kemaslahatan dia. Itu pertolongan. Tidak sempit, tidak hanya dengan harta, luas, yang mencakup kata aun, pertolongan untuk saudara, hatta dengan kalimat wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ini bagian yang keempat dari hadis yang mulia ini.